warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti kita memuji Tuhan kita Allah, satu-satunya pencipta, pemilik, penguasa semua yang di langit, semua yang di bumi, dan semua yang di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata manusia. Dia maha hidup, berdiri sendiri, terus-menerus mengurus makhluknya, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan juga tidak ada sekutu baginya dalam setiap kegiatannya. Dia dengan kemahasempurnaannya telah menggantungkan segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini, dari makanan, minuman, pakaian, dan puncaknya panduan hidup Islam dan iman dengan kalimat Alhamdulillah. Maka selalulah ucapkan kalimat ini. Jadi kita panjatkan selanjutnya salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia yang telah dipilih oleh Sang Pencipta Allah secara langsung untuk menutup risalah langit. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya. Menciplak hidup orang ini, menjadikannya sebagai suri tauladan adalah kebahagiaan, kemenangan dari musuh-musuh, mendapatkan solusi terbaik dalam permasalahan dan problematika kehidupan di dunia ini. Karena itu semua tergambarkan dalam kehidupan manusia terbaik ini. Mengucapkan satu kali saja salam hormat kepada manusia terbaik ini dijadikan ibadah dan dibalas langsung oleh Allah 10 kali tambahan karunia atau rahmat. Maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita lanjutkan bahasan kita, kitab Riyadhus Shalihin. Semoga Allah berkahi. Kita masih melanjutkan bab sabar. Dan kita reviewkan kembali, sabar artinya menerima takdir Allah dan ikhtiar mencari jalan keluar. Jadi bukanlah sabar orang yang duduk vakum, putus asa. Itu semua keliru kalau ada orang menganggap itu sabar. Misal dia lagi diuji oleh Allah dengan penyakit, maka dia mengatakan saya sabar saja tidur di kamar tanpa ikhtiar. Ini bukan sabar namanya. Tapi ini putus asa dari ikhtiar. Jadi kalau kita sakit, sabar. Apa sabarnya? Menerima itu sebagai keputusan dari Allah, karena Allah ingin menguji kita, baik untuk meninggikan derajat ataupun mengampuni dosa-dosa. Kemudian kita ikhtiar. Ikhtiar semaksimal mungkin sambil bertawakal kepada Allah, itu namanya sabar. Dan sudah banyak sekali hadis yang kita bahas dalam bab ini. Dan pada pagi ini insya Allah kita akan lanjutkan hadis nomor 41. Seperti biasa akan saya bacakan dulu hadisnya, lalu kemudian kita ambil pelajaran dari hadis itu. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu wa ala alihi wasallam telah bersabda, la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin asabah, fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Hadis ini muttafaqun alaih atau diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya hadis sahih. Terjemahannya, janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian mengharapkan kematian karena satu musibah yang menimpahnya. Tetapi jika dia memang harus melakukan itu, maka hendaklah dia mengucapkan, Ya Allah, hidupkanlah aku selama hidup itu lebih baik bagiku, dan wafatkanlah aku jika wafat itu lebih baik untukku. Ini terjemahan letter-let daripada hadis kita, dan kita coba masuk lebih dalam ke masalah hukum-hukum. Yang pertama diambil dari potongan, janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian mengharapkan kematian. Ini ada pelajaran penting di sini. Artinya, mati pasti akan datang. Itu sebuah keyakinan seorang muslim. Dan mati adalah pintu untuk menuju kepada kehidupan abadi. Untuk menuju kepada kehidupan abadi yang kita sudah tahu dengan alam akhirat. Dan mati bagi seorang muslim adalah awal segalanya, bukan akhir segalanya. Karena kalau dia mati, sebenarnya dia sedang menuju kepada kehidupan yang abadi. Awal segalanya. Dan bukan akhir segalanya. Oleh karena itu sudah kita juga jelaskan pada hadis-hadis sebelumnya, bagaimana kalau seseorang ditinggal oleh orang yang dia cintai, baik pasangan hidupnya, orang tuanya, anak-anaknya, sahabat-sahabat dekatnya, sebenarnya dia tidak perlu bersedih.
Kecuali kalau memang orang-orang yang sedang meninggal ini dalam keadaan kafir, itu saja. Kalau dia muslim, walaupun dia masih banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan salah, selama tidak membatalkan keislamannya, kita masih bisa memohon ampun untuknya, memperbanyak amal saleh untuknya. Terlebih lagi kalau dia meninggal dalam keadaan soleh atau solehah, maka itu berita gembira. Dia udah pasti akan mendapatkan janji Allah. Dalam meyakini janji Allah ini masalah surga dan neraka, Bapak Ibu harus menanamkan dalam hati sebuah keyakinan itu benar. Sebagaimana Bapak Ibu yakin sekali kalau lapar dengan penuh keyakinan, makanlah solusinya. Kalau dahaga, haus, maka minumlah solusinya. Gitu kan? Kalau capek, istirahatlah solusinya. Seperti itu keyakinan kita kepada akhirat, surga dan neraka. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Karena itu pasti. Dan surga dan neraka sudah ada, bukan tidak ada. Sudah ada. Dari sebelum kita diciptakan. Makanya banyak sekali hadis yang berbunyi, di antaranya kata Nabi SAW, siapa yang memohon kepada Allah surga satu hari 7 kali, dan juga memohon, maksudnya masuk ke dalamnya, dan juga memohon agar dijauhkan dari neraka satu hari 7 kali, maka surga akan berkata, ya Allah, dia telah memohon agar masuk ke dalamku, izinkanlah. Dan neraka akan berkata, ya Allah, dia memohon berlindung dariku, maka lindungilah. Jadi ada interaksi. Pada saat kita mohon kepada Allah surga, surga langsung menjawab. Kalau kita mohon selamat dari neraka, neraka pun menjawab. Juga ada hadis Nabi SAW yang sahih. Sesungguhnya neraka mengeluh kepada Allah tentang panasnya. Karena satu bagian membakar bagian yang lainnya. Maka Allah pun mengizinkan neraka untuk bernafas 2 kali. Itulah yang kalian temukan di musim panas yang sangat dan di musim dingin yang sangat. Juga hadis Nabi SAW yang berbunyi, demam itu adalah, siapapun yang tertimpa demam di antara kalian, dinginkanlah dengan air, karena dia bagian daripada tiupan panasnya api neraka. Jadi sebenarnya surga dan neraka itu bukan tidak ada, ada. Dan orang kalau mati sebuah pintu di mana dia harus laluin itu. Cuma di sana ada 2 tempat, tidak ada pilihan yang ketiga. Surga atau neraka. Orang baik atau orang buruk. Ya, sebagaimana juga di dunia sebenarnya, orang kalau berprinsip dalam hidupnya Bapak Ibu sekalian, dia tahu hanya baik atau buruk. Enggak ada di tengah-tengahnya. Jangan jadi orang yang di tengah-tengah. Sebagaimana sering saya bilang, akan simpang siur hidup kita nggak jelas. Sekalian jadi orang baik sekalian. Nggak usah setengah-setengah. Apapun bisikan syaitan mengatakan nggak apa-apalah, nanti aja, dan seterusnya, tepis semuanya. Nggak bisa. Kita harus berubah menjadi orang baik sekalian. Beribadah jangan setengah-setengah. Karena kalau kita niatkan memang dalam hati setengah-setengah, maka tidak maksimal, tidak khusyuk, jumlah rakaatnya kita kurang-kurangin, waktunya kita undur-undur, karena kita tidak niat maksimal. Sekarang jadi orang baik, azan, udah tidak ada kerjaan lain, harus sholat. Nggak ada lagi. Halal-halal, nikmati, haram-haram, tinggalkan. Baru kita bisa rasakan kenikmatan iman. Bapak Ibu tentu bisa rasakan kalau yang sudah pernah umroh misal. Contoh sederhana kecil, pernah saya kasih contoh ini. Kalau kita selama 9 hari misalnya di sana, dan ada niat dalam hati memang komitmen mau selama di sana ibadah maksimal, bedain rasa imannya pada saat itu dengan pada saat kita masih di Indonesia. Pasti ada, beda. Kita komitmen, pokoknya azan harus ke masjid. Kalau suami istri berangkat saling mendukung sama-sama. Pulang konsultasi sama ustadz yang sedang membimbing, dengarin ceramahnya, buka TV melihat juga orang tawaf. Saya pada kesempatan selalu tawaf gitu kan, baca Al-Quran. Maka itu namanya kita coba memaksimalkan diri, pasti ada efek. Nah itu tinggal komitmen dijaga di Indonesia. Sering saya pandu jemaah saya kalau umroh begitu. Ada yang pernah bertanya, Ustadz kenapa kalau kami di sini beda ya? Rasanya surga itu dekat sekali dan dekat sama Allah. Saya bilang karena Bapak Ibu buat program untuk itu. Coba komitmenkan di Indonesia. Sayang Bapak Ibu sekalian ya. Kita pergi ke sana, ada orang saya tahu umrah, subhanallah. Di sana on time sholat. Begitu pulang, injak bandara Jakarta sudah nggak sholat itu. Udah nggak sholat. Karena selama perjalanan, memang nggak sholat orangnya waktu udah pulang. Ya. Ada yang komitmen tutup aurat di sana, pulang enggak lagi. Sama dengan kasus Ramadan. Seakan-akan itu hanya di waktu itu saja. Sayang. Coba sekalian jadi orang yang baik, full. Ya, kita akan rasakan kenikmatannya. Orang kalau menikmati profesinya,
Misal orang jadi dokter, dia nikmatin profesinya. Maka berbeda dengan orang yang tidak menikmati itu. Kalau dia nikmati, pasiennya datang sampai selesai semuanya, pertanyaannya baru diizinkan keluar. Gak buru-buru tulis resep. Kita pun sebagai pasien nyaman kan? Kalau kita ngomong sama dokter yang memaksimalkan waktunya. Saya kadang-kadang menemukan dua jenis dokter ini. Kalau kami temukan yang pertama, yang luar biasa, dia cinta profesinya, kita nyaman sekali. Karena dia memang menyampaikan semuanya. Sampai sudah selesai, ada lagi Bapak Ibu sekalian, nggak ada, sudah baru kita keluar. Dia pun juga dalam menganalisa penyakit pasien, dia lebih tepat. Gitu kan. Seperti itulah. Sama semua orang. Orang jadi guru juga begitu. Beda guru yang memang mengejar gaji, dengan guru yang dasarnya memang mau menyampaikan dan cinta profesinya. Dia akan masuk ke kelasnya, dia akan mengajar, dia akan sampaikan setulus hati. Targetnya adalah bagaimana orang-orang faham. Nah ini beda. Maka seperti itulah kurang lebih. Kita dalam ibadah, harusnya kita menikmati. Dan jadi orang baik sekalian. Karena kalau kita samar-samar, ya setengah baik kita kerjakan, ya setengah juga buruk. Percaya tidak akan pernah merasakan kenikmatan keduanya. Kalau ada Bapak Ibu di sini yang hadir, Ustadz kenapa kalau saya sholat tidak khusyuk ya? Pasti karena Anda masih membuka pintu dosa. Jadi nggak bakal bisa connect karena tidak maksimal di situ. Ya. Beda orang makan dan minum dengan dia menikmati setiap suapan makanannya, setiap tegukan air atau minumannya. Beda dengan orang yang buru-buru mau menyelesaikan. Maka dalam ibadah seperti itu. Dan jadi orang baik juga maksimal. Baik Bapak Ibu sekalian, dari potongan hadis ini dikatakan jangan kalian berharap mati. Padahal mati itu sudah satu keharusan. Apa yang dimaksud oleh Nabi SAW di sini? Maksudnya kalau sedang terjadi cobaan, cobaan apa saja? Misalnya penyakit yang dianggap kronis. Misal meninggalnya orang yang kita cintai dan kita sangat bergantung padanya. Misal bangkrutnya sebuah usaha atau prestasi dunia yang sudah kita jangkau atau kita raih. Kemudian tiba-tiba jadi hilang semuanya, gitu kan? Maka ini semua pada saat itu biasanya orang masuk dalam bab putus asa. Dan orang kalau tidak beriman akhirnya bunuh diri, ya. Akhirnya mabuk-mabukan, gitu kan? Nah pada saat itu Nabi SAW mengatakan kalau puncak di situ jangan kalian berharap kematian. Maksudnya jangan cari jalan-jalan yang membawa pada kematian. Kayak sengaja mabuk akhirnya setir mobil tabrakan. Ya. Walaupun mati pasti datang. Atau lagi sakit keras, stroke misalnya, atau kena penyakit-penyakit kronis, nggak perlu berharap mati. Coba kalau seandainya daripada saya begini menderita lebih baik saya mati. Enggak, jangan. Nggak usah. Karena Allah SWT tidak menguji hambanya melampaui kapasitasnya. Setiap cobaan yang datang kepada kita Bapak Ibu sekalian, pasti kita mampu melaluinya. Allah mau kita belajar. Kita sedang di-upgrade kualitasnya dengan cobaan itu. Kita kalau mau naik kelas, kalau masih sekolah kira-kira, pakai ujian nggak? Pakai ujian? Kan jadi dengan ujian itu, kita jadi tahu kualitas kita. Oh memang kita layak naik kelas 2. Oh layak naik kelas 3. Bayangkan kalau nggak ada ujian. Orang kan males-malesan. Cobaan dalam hidup itu seperti itu. Sebenarnya kita sedang di-upgrade untuk menjadi orang yang lebih berkualitas. Kalau kita sudah pernah kena satu cobaan, kemudian ternyata teman kita kena cobaan yang sama, baik penyakit, baik meninggalnya orang yang dicintai, baik bangkrut usaha. Kira-kira bisa nggak kita bertukar pikiran sama dia? Bisa. Kita berbagi sama dia. Dan itu juga menjadi pahala lagi buat kita. Punya pengalaman hidup. Dibandingkan orang yang sama sekali tidak punya cobaan. Gitu kan? Makanya Nabi SAW mengatakan kalau Allah mencintai seorang hamba justru Allah sengaja mengujinya. Dalam riwayat lain dikatakan, kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah berkata kepada para malaikat, tuangkan cobaan padanya. Karena dengan cobaan itu banyak sekali kita dapat manfaat. Kalau berurusan dengan alam akhirat Bapak Ibu sekalian, ada derajat-derajat di surga tidak bisa kita jangkau dengan umur kita yang terbatas. Misal ada derajat di surga, ada istana, harus 100 tahun, sholat malam 100 tahun, sodokos 100 tahun, bakti sama orang tua. Umur kita cuma 70 tahun. Belum habis masa anak-anak, belum habis dengan masa-masa dulu kita lalai. Mungkin yang kita pakai ibadah baru 5, 6, 10 tahun saja. Maka Allah mau kita sampai ke sana. Karena kemahamurahannya Allah. Maka Allah coba dengan 10 tahun penyakit. Allah coba dengan 2 kali bangkrut usaha. Itu wajar gitu. Di situlah dibutuhkan sabar. Karena kalau tidak ada cobaan, pahala sabar kita dapat dari mana kira-kira? Gak mungkin. Ya, padahal sabar itu adalah ibadah yang sangat luar biasa. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu,
saya menemukan kenikmatan kehidupan justru pada saat sabar itu saya butuhkan. Artinya di saat cobaan. Disitulah kenikmatan kehidupan sebenarnya. Di mana kita bisa laluin cobaan itu. Dan menguatkan jiwa kita, ya, memunculkan ide-ide kita. Bahkan orang kalau dalam cobaan, itu muncul ide yang tidak muncul pada saat tidak ada cobaan. Muncul ide-ide yang akhirnya dia belum pernah. Mungkin ide itu sangat luar biasa. Sangat mahal gitu kan. Juga kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, perumpamaan sabar itu di dalam kehidupan manusia seperti kepala dari jasad seseorang. Jadi nggak bisa kita luput dari itu. Harusnya kita sabar. Dan sudah pernah saya jelaskan sabar dalam 3 hal. Sabar dalam mengerjakan ketaatan. Bapak Ibu duduk di majelis ilmu sampai 2 jam dengerin azan, sholat, pergi haji, panas-panasan. Ya kan, orang mungkin kalau pergi berjihad, berperang bisa ditangkap oleh musuh. Kita bersedekah pada saat kita lagi butuh. Kan gitu. Itu semua merawat mungkin orang tua kita yang sudah tua. Butuh kesabaran. Sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan dosa. Setiap orang di antara kita, Bapak Ibu sekalian, pasti terlintas dalam hidupnya kesempatan berdosa. Pasti. Ada terbuka oleh syaitan pintu berzina. Ada lawan jenis yang kita suka, tertarik. Sabar, memang harus sabar. Cobaannya di situ. Kita ada kesempatan membuat nota palsu, merekayasa data. Kita punya jabatan, kita bisa lakukan. Sabar. Kalau Bapak Ibu coba pada peluang-peluang berdosa itu lalu komitmen untuk pertahankan diri, lihat setelahnya akan ada kelapangan dada yang luar biasa. Ketenangan jiwa. Ini. Kemudian yang ketiga, sabar dalam cobaan harian. Sakit, flu, demam, dan seterusnya. Ini cobaan dalam harian. Jadi ini bab sabarnya. Nah, kalau cobaan sedang datang, jangan pernah berharap kematian. Ya, makanya kata Nabi SAW di sini, jangan sekali-kali salah seorang dari kalian mengharapkan kematian karena satu musibah yang menimpahnya. Ya. Misal ada anaknya mati, kenapa dia mati, kenapa bukan saya? Enggak usah bahasakan itu. Udah, kita tahu dalam Islam, kalau ada masalah, kalau masalah sedang terjadi, yang kita harus pikirkan dan Bapak Ibu hafal dari saya, 6 huruf. Solusi. Kalau masalah sedang terjadi, solusi. Bukan lagi tanya kenapa terjadi. Nggak ada hubungannya. Itu hanya untuk menceritakan sebab-sebabnya. Sekarang sudah terjadi. Semalam kita tidur, merasa gerah. AC-nya dikecilin. Jadi 16 misalnya. Pada saat kita kecilin, ternyata bangun pagi flu. Bangun, sudah pilek. Apa yang kita harus lakukan? Sabar. Tidak perlu kita bilang, coba seandainya tadi malam AC saya tidak kecilin. Sudah flu, ada manfaatnya buat kita? Gak ada. Itu cuma histori, yang sudah berlalu itu cuma histori saja. Hanya histori. Ada orang mati tabrakan. Ditelitilah, oh dia karena mabuk. Itu kan histori saja. Sekarang dia sudah mati. Intinya itu. Kan gitu. Ada pertandingan sepak bola misalnya. Grup A sama grup B, menang. Ada yang menang, ada yang kalah. Baik, direntet historinya. Kenapa ini kalah? Kenapa ini menang? Intinya sudah menang yang ini. Gitu kan. Ini sudah kalah. Selesai sebenarnya. Simpelnya seperti itu ya. Mudahnya seperti itu. Jadi begitu pula juga dalam kehidupan kita. Kita tidak usah mengatakan kenapa. Walaupun kita jadikan pelajaran. Jangan terulang lagi. Gitu ya. Kata Nabi SAW, la yaldagu mu'min fi juhrin marratain. Tidak layak seorang mukmin disengat oleh binatang buas dari satu lubang 2 kali. Maksudnya kita pernah lewat, kemarin lewat di sini, ada ular di situ. Dia sengat kita. Besok kalau kita lewat, jangan lewat lagi di lubang itu. Gitu kan. Atau makna lain, tidak layak orang mukmin jatuh di lubang 2 kali. Kita jadikan pelajaran. Tapi kalau sudah terjadi, ya sudah. Solusinya apa? Sekarang gini. Insya Allah tidak terjadi. Tapi seseorang pulang ke rumahnya kebakaran. Apa yang harus dilakukan? 6 huruf. Solusinya. Telepon pemadam kebakaran, panggil tetangga, ambil air. Itu berguna. Daripada Bapak Ibu teriak-teriak. Rumahnya habis, suaranya juga habis. Nggak ada guna. Solusinya apa? Langsung solusi saja, percuma. Gitu. Apapun yang terjadi. Kita lagi naik mobil, bannya kempes. Solusinya, langsung aja cari mana bengkel. Nggak usah turun dulu lihat, kenapa sih, kenapa, panjang itu lama.
Buang-buang waktu. Buang-buang waktu. Orang yang begini ini selalu dapat jalan keluar. Macet, solusinya, oh lewat sana mungkin bisa. Langsung dia jalan, selesai. Nggak usah lihat dulu, lama, enggak apa-apa. Jadi lama. Mau keluar rumah, baju yang mau dipakai tadinya warna ini. Ternyata belum disetrika. Solusi, ambil baju lain, pakai, keluar, selesai. Ribut dulu sama mbaknya, kenapa ini. Ya yang merasa kena, alhamdulillah. Memang harusnya begitu. Kita pengen makan ayam misalnya. Yang kebetulan ada ikan. Ya sudah, solusinya makan. Kan intinya makan. Yang rasa ikan, rasa ayam, rasa itu di ujung lidah. Kalau sudah masuk di tenggorokan, udah lupa mana ayam, mana ikan, mana sambal. Udah dikelola di badan. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tidak ada, solusi. Sudah langsung jalan keluar. Selesai gitu loh. Jadi itu akan menemukan banyak sekali jalan keluar dalam hidup kita. Seperti itulah. Jadi kalau kita sedang ditimpa satu cobaan, penyakit atau apa saja, solusinya apa? Ikhtiar langsung. Berobat, tawakal kepada Allah. Dan sabar. Ini cobaan dari Allah. Kalau enggak kita mau dapat pahala dari mana? Makanya pernah saya sampaikan Nabi Ayub alaihissalam 20 tahun bahagia, tidak pernah ada penyakit, tidak pernah segala. Raja, nabi, kaya, gagah, istrinya juga cantik, anaknya 12 laki-laki semuanya. 20 tahun. Hari pertama tahun 21, pas setelah 20 tahun dia nikmat. Hari pertama di tahun 21-nya, dia kena penyakit kusta. Seluruh badannya nanah, ya, keluar nanah dan menular. Masyarakatnya tinggalkan. Takut terkena penyakitnya Nabi Ayub. Hari kedua, anaknya yang 12 orang laki-laki lagi makan di satu ruangan, atapnya rubuh. Mati semua 12-12-nya. Enggak ada sebab. Anak laki-lakinya semuanya sempurna. Hari ketiga, kekayaannya dia orang kaya raya. Peternakan dan perkebunannya kena hama. Yang lain enggak kena. Habis semua. Hewan ternaknya ratusan ekor, ribuan ekor mati semua. Kebunnya semua hancur. Cuma dia, yang lain enggak. Masyarakat lain akan. Nabi Ayub tidak pernah ucapkan satu pun kalimat, kenapa ya Allah. Oh cobaan lagi datang, sudah diam, jalan. Istrinya juga sama-sama dia, cuma berdua saja. Sampai akhirnya rumahnya sudah dijual segala macam, dia tinggal di pinggir kota. Sampai 18 tahun. 18 tahun. Istrinya nanya setelah itu, wahai Nabi Allah, kita sudah laluin sekian lama nih. Mintalah kepada Allah, minta kepada Allah minimal sembuhin penyakit Anda. Itu saja. Tidak usah minta anak lagi, nggak usah minta harta, saya sabar kok. Anda minta sembuh saja. Supaya Anda bisa berdakwah lagi. Niatnya istrinya baik. Apa kata suaminya? Nabi Ayub bilang, berapa tahun dulu kita rasa nikmat? Kata istrinya, 20 tahun. Sekarang berapa lama kita dicoba? 18 tahun. Masih malu saya minta sama Allah. Tunggu dulu. 20 tahun baru minta. Setelah 20 tahun Nabi Ayub bilang dalam surah Al-Quran, diceritakan satu ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbi anni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhanku, aku telah ditimpa penyakit, ya, dan kau zat yang maha penyayang. Enggak bilang ya Allah ini sudah 20 tahun nih. Harusnya enggak. Enggak protes Allah. Dengan santunnya ya Allah, aku ditimpa penyakit dan kau zat yang paling penyayang. Gara-gara sabar, dan kita kalau sabar teman-teman sekalian, sampai titik klimaksnya, jaga mulut kita jangan berkeluh kesah kecuali kepada Sang Pencipta Allah. Diam saja, keluh kesah kepada Allah. Sudah enggak tahan, sujud kepada Allah. Udu, sujud, berdoa. Karena kalau kita mengeluh kesah sama manusia, dia hanya bisa memberikan kita solusi, enggak jauh dari solusi kita kok sebenarnya. Sama-sama manusia. Bisa berhasil, bisa enggak. Tapi berkeluh kesah pada pencipta manusia, pencipta penyakit, pencipta masalah itu, pasti akan ada solusinya. Jalan keluarnya bagus. Ini yang kadang-kadang banyak luput dari kita gitu. Luput, tidak tahu masalah. Bahkan kadang-kadang kita menghadapi masalah yang mungkin kita anggap kayak tidak mungkin, tanda kutip Allah bantu dia. Nanti kalau sudah mentok betul-betul, dokter pun angkat tangan kalau penyakit, baru dia kembali kepada Allah. Baru sholat tahajud. Jadi Allah ini agama nomor 30 bagi dia. Ya. Yang paling pertama dokter ini dulu, teman ini dulu, sahabat ini dulu, penelitian ini dulu. Itu sebab-sebab duniawi. Ada satu poin yang membuat semua sebab itu bisa jadi bagus.
Berdoa kepada Allah. Kita kan kalau mau keluar rumah disuruh doa dulu, baru keluar. Mau makan, berdoa dulu. Mau tidur, berdoa dulu. Mau pakai baju, berdoa. Jadi bergantung dulu pada pencipta, baru kemudian kita ikhtiar. Maka akan maksimal masalah itu. Ini pelajaran pertama yang kita ambil dari potongan, jangan sekali-kali salah seorang dari kalian mengharapkan kematian karena satu musibah yang menimpahnya. Potongan selanjutnya, Nabi SAW memberikan solusi. Solusinya juga adalah, tetapi jika dia memang harus melakukan hal itu, artinya beban rasanya jiwanya. Gitu. Aduh, penyakit ini luar biasa, sudah 10 tahun nih. Ya, harus cuci darah, harus ini, harus itu, berat gitu kan. Harus akhirnya berusaha ke sana sini pinjam hanya untuk menutupi kehidupan. Kalaupun dia harus melakukan, artinya dia berharap supaya penyelesaian masalah selesai, Nabi ajarkan solusinya. Doa. Apa yang dia bilang? Ya Allah, hidupkanlah aku selama hidup itu baik buat aku. Lebih baik. Kalau seandainya Allah, aku coba lalui cobaan ini. Kemudian setelahnya hidupku akan lebih baik, lebih dekat denganmu. Maka hidupkanlah aku. Kalau seandainya ya, wafat itu lebih baik untukku, maka wafatkanlah aku. Jadi kita mengembalikan perkaranya kepada Allah. Biar Allah yang ambil keputusan. Ya, biar Allah yang mengambil keputusan. Jadi ini harusnya kita fahami teman-teman sekalian bagaimana ya, seseorang mukmin mengembalikan urusannya kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sakit, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan penyakitnya Allah, yang ciptakan kesembuhannya Allah. Kalau kita sedang mendapatkan nikmat, maka yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan kenikmatan itu Allah, yang juga memberikan solusinya adalah Allah. Saya berbagi kisah, ada seseorang syekh di Saudi yang bernama Syekh Muhammad. Beliau seorang ulama besar sekarang di Saudi, termasuk Hay'a Kibar Ulama. Beliau bercerita, ada temannya, seorang ulama juga di Madinah. Maka temannya ini punya 2 anak perempuan, dua-duanya sudah menikah. Tapi yang jadi inti bahasan adalah anak keduanya dari orang Madinah ini. Syekh Muhammad cerita tentang temannya gitu. Rupanya anak keduanya ini dilamar oleh seorang pengusaha besar di Saudi, kaya raya terkenal, punya wibawa, dikenal di sukunya, di negara seluruh Saudi dikenal, di Timur Tengah pun dikenal. Kelihatannya orangnya, performanya baik gitu. Ternyata setelah menikah, yang terjadi adalah si anak orang syekh dari Madinah ini, kebetulan 2 anak perempuannya, yang pertama sudah menikah dan bahagia, yang kedua ini yang ada masalah. Dan ini adalah lebih soleha, lebih baik daripada kakaknya sebenarnya. Dia coba menahan masalah rumah tangganya, dia tidak ceritakan pada ayahnya, akhirnya dia ceritakan, dia sampaikan, ayah, cobaan Allah pada saya ini, laki-laki yang menikahi saya tidak seperti yang Anda sangka. Tidak berlalu 2 hari kecuali pasti mukul. Pasti mukul dan sangat menyakitkan. Kalau bukan karena iman saya dan menjaga nama baik Anda, saya sudah cerai. Lalu kemudian ayahnya perempuan ini nasihati anak mantunya. Rupanya iya gitu. Ya. Kayak tidak dihiraukan saja. Karena dia punya wibawa, dia orang kaya raya. Dia nggak peduli cerai pun tidak penting buat dia. Gak masalah. Maka kata Syekh Muhammad, temannya ini ulama juga datang kepada dia. Dia bilang, Syekh Muhammad, saya sudah sering konsultasi dan diskusi sama Anda, dan saya malu karena banyaknya sering bicara. Kata Syekh Muhammad, tidak usah malu, silahkan, sampaikan saja. Kita saudara muslim bisa saling berbagi. Maka dia pun menyampaikan. Dan ini kata para ulama, kalau kita mau berkeluh kesah, menyampaikan, bukan keluh kesah kepada Allah. Tapi kalau kita mau dapatkan, bermusyawarah dan nanya sebuah hukum, larinya kepada alim. Orang lain tidak usah. Karena tidak ada solusi. Kalau kita hanya bicara kepada orang tua, kita juga takutnya malah jadi masalah, beban buat mereka gitu kan. Walaupun kisah ini si anak perempuan menyampaikan kepada ayahnya. Tapi Syekh Muhammad mengatakan silakan. Karena dia tahu, dia bilang saya akan jawab sesuai dengan ilmu yang saya miliki. Bilang silakan cerita. Dia ceritalah tentang anaknya itu. Kata Syekh Muhammad, kalau Anda menunggu jawaban dari saya, maka saya yakin pendapat saya tidak jauh dari pendapat Anda. Kita sama-sama manusia. Akan sama. Dalil yang saya sampaikan pun Anda sudah tahu. Sabar misalnya atau apa. Sama. Mau nggak saya kasih solusi yang pasti dapat jalan keluar? Oh iya, pasti saja. Anda dari Madinah, Mekah dekat sekali. Datang kepada rumah Allah di sana. Umrah, niat khusus berdoa untuk masalah itu.
Supaya anak mantunya dikasih hidayah. Berhenti memukul anaknya dan rumah tangganya bahagia. Kata temannya ini, saya nggak pernah berpikir itu sebelumnya. Baiklah, terjadi hari Rabu waktu itu. Hari Kamis besoknya, pas malam Jumat, dia beli pesawat jam 3 subuh. Penerbangan pertama. Dari Madinah ke Jeddah, Jeddahnya masuk ke Mekah gitu. Dia beli tiket pesawat sama istrinya. Oh, ini cerita tuh 20 tahun yang lalu masih belum ada handphone. Jadi orang cuma telepon dari rumah ke rumah seperti dulu kita pernah alami lah. Dan jelas dia sebelum berangkat dia tinggalkan nomor telepon hotel yang dia mau datangin di Mekah untuk kedua anak perempuannya. Kalau ada apa-apa silahkan ditelepon. Dia berangkatlah sama istrinya. Dia bilang saya masuk Mekah. Alhamdulillah masuk ke hotel. Segera Allah mudahkan. Saya kasih berita ke receptionnya. Kalau seandainya ada yang telepon saya bilang saya akan telepon balik. Dia bilang kemudian saya masuk ke Masjid Haram. Saya tawaf, saya sa'i, sholat di belakang makam Ibrahim. Semuanya doa saya fokus supaya anak saya keluar dari masalah. Selalu gitu. Solusi itu minta, ya Allah saya berkeluh kesah padamu, selesaikan masalah anak saya. Anak saya tahu salihah baik, suaminya ini mohon berikan hidayah. Kembalikan kepada Allah SWT. Dia bilang begitu. Dia bilang setelah selesai semuanya, azan subuh. Saya sholat subuh di Masjid Haram, walaupun saya keluar rumah dari jam 2 malam, mengantuk sebenarnya. Tapi hati saya terdorong untuk duduk sampai syuruk. Dia bilang saya duduk sampai terbit matahari. Setelah itu saya pulang ke hotel. Pas saya pulang ke hotel, resepsinya bilang, bukankah anda Syekh si Fulan? Dia bilang, iya. Dari tadi nih sudah 1 jam atau 2 jam ini ada satu perempuan dari Madinah ribut telepon kami terus nih. Nanya anda ini. Maka dia bilang mungkin anak saya. Dia telepon ke anaknya yang pertama. Sudah salam, nak kamu telepon nggak? Oh enggak, saya nggak telepon. Ada masalah nggak? Ada masalah. Mungkin adik saya yang ada masalah nih. Bilang baik, dia bilang saya telepon ke anak saya yang kedua. Dan saya sudah berpikir waktu itu mungkin ada keluhan baru, mungkin ada pukulan baru, mungkin ada masalah baru. Dia bilang begitu diangkat sama anak saya. Setelah jawab salam sudah mengatakan, ayah, entah ilham Allah dari mana nih. Sudah 1 atau 2 jam ini, suami saya menangis di depan saya nih. Tadi malam ini bertengkar, saya dipukul, saya dimarah-marahin. Dia sampai tidur di kamar sebelah. Sudah 1 atau 2 jam ini entah kenapa dia datang ke saya minta maaf. Dan mengatakan memang kamu wanita baik, saya yang buruk, saya minta maaf, saya akan perbaiki. Sampai sekarang saya telepon nih, dia sama anda, dia masih menangis di depan saya nih. Dia niat memperbaiki ke depan. Cuma Bapak Ibu sekalian, dalam berkeluh kesah pada Allah, kita harus ikuti dengan keyakinan. Kadang-kadang kita ikuti dengan keraguan. Ragu ini mengurangi kualitas doa kita. Gitu loh. Saya coba bilang tadi, keyakinan ini seperti Bapak Ibu yakin kalau lapar itu solusinya makan, kalau dahaga solusinya minum, kalau capek istirahat. Begitu juga keyakinan dengan memohon kepada Allah dalam doa, mengharapkan surga, takut dari neraka, harus itu. Itu sudah sunnatullah, mestinya begitu. Ya. Jadi kita harus melakukan hal-hal seperti ini supaya betul-betul mendapatkan solusi dari Allah SWT. Allah itu maha mendengar, Bapak Ibu sekalian. Allah maha mendengar dan Allah maha mengetahui kebutuhan hamba-hambanya. Tapi Allah mau kita bergantung. Kalau bahasa saya sebenarnya Allah mau kita manja kok, tapi kita tidak mau dimanja. Minta semua, mau apa saja minta. Keluh kesah. Sampai para sahabat selalu sendalnya, ridwanullah alaihim, sahabat-sahabat Rasulullah SAW, kalau sendal mereka putus, memohon kepada Allah, ya Allah sendal saya putus, gantikan. Sendal putus, minta sama Allah. Jangan difikir sendalnya, kekuatan keyakinannya sama Allah itulah. Allah memang gak akan lemparin sendal dari langit. Tapi Allah akan menggerakkan makhluknya, ada yang kesian kasih dia sendal, ada yang kasih hadiah dia sendal, gitu kan. Kadang-kadang kita, kalau kembalikan misal lagi lapar, ya Allah, ucapkan saja, ya Allah lapar. Lihat hasilnya setelahnya. Ada yang kasih makanan, ada teman yang telepon traktir, kayak ketemu di restoran ini yuk, atau kita berkunjung ke rumah teman, gitu. Ada saja. Saya hari Senin kemarin ngisi pengajian di Joglo, habis maghrib, habis isya, pas lagi mau menuju ke masjid, saya lihat ada orang jual pukis di pinggir jalan. Cuma saya mau kejar sholat isya. Karena waktu itu belum azan. Khawatir saja nanti telat pengajian. Saya pikir, ya udah nanti aja deh kalau pulang. Insya Allah Allah kasih. Waktu pulang, saya buru-buru naik ke mobil. Lupa beli itu. Maka saya bilang, oh lupa, mungkin belum rezeki. Besoknya siang kemarin, hari Selasa, saya ngisi pengajian di Blok M, kajian Bulughul Maram.
Baru saya duduk di masjid, pengurus masjid bawain cookies itu. Pas dibuka. Saya tidak pesan, tidak apa ini. Dibawa ke depan saya, dibuka. Begitu saya lihat, saya bilang, subhanallah, baru semalam saya pengen nih. Tidak minta dikasih sama Allah. Hanya karena bergantung sama Allah. Dari hal yang kecil, kue pun tidak ada masalah. Apa ruginya? Rugi apa Bapak Ibu sekalian pada saat kita mau ke mall beli baju atau mau ke pasar, ya Allah mudahin parkiran buat saya. Minimal dapat pahala doanya. Nah, apa saja. Mau makan di satu restoran, ya Allah mudahin supaya saya dapat tempat duduk yang nyaman, saya bisa makan di situ, gitu kan. Siapa tahu pas mau tutup Allah masih tunda, tidak ditutup aja. Kita masih bisa dapat. Nah kita kurang sekali ketergantungan sama Allah yang seperti ini. Kayaknya gak perlu gitu loh sama Allah. Kesannya kita jalan aja sendiri. Padahal sebenarnya Allah mau kita manja, kok aneh dimanjain gak mau. Biasanya ibu-ibu ini suka dimanja sama suaminya gitu. Dimanja sama Allah gak mau gimana? Tinggal merengek, tinggal minta. Gak ada susahnya. Dan itu kekuatan akidah di situ. Gitu kan. Puncaknya di situ. Itu hadis kita nomor 41. Kita masuk sekarang ke hadis nomor 42. Dari Abu Abdullah Khabbab bin Arat radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Faqulna, ala tastansiru lana, ala tad'u lana." Faqal, قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. Hadis ini riwayat Bukhari. Saya baca dulu tambahan riwayat, dan dalam satu riwayat dikatakan, masih nomor yang sama 42, wa huwa mutawassidun burdatan wa qad lakina minal musyrikina shiddah. Saya baca terjemahan potongan hadis pertama, baru potongan hadis kedua. Kata sahabat Nabi yang mulia Khabbab bin Arat radhiyallahu anhu, kami pernah mengadu kepada Rasulullah SAW pada waktu beliau sedang tidur-tiduran berbantalkan kain burda milik beliau di naungan Ka'bah. Kami berkata, tidakkah Anda memohon pertolongan untuk kami? Tidakkah Anda berdoa untuk kami? Maka beliau menjawab, sungguh orang sebelum kalian ada yang ditangkap, lalu dibuatkan untuknya lubang galian di tanah, kemudian dia dipendam di dalamnya. Kemudian dibawakan gergaji, lalu gergaji itu diletakkan di atas kepalanya, dan dibelah menjadi dua bagian, dan disisir dengan sisir besi, sehingga dagingnya terpisah dari tulangnya. Namun hal tersebut tidak menghalang-halanginya dari agamanya. Demi Allah, Allah pasti akan menyempurnakan agama ini hingga seorang pengendara berjalan dari Sana'a ke Hadramaut tanpa merasa takut kecuali kepada Allah, dan tidak takut kecuali dari serigala terhadap kambing-kambingnya. Akan tetapi kalian kaum yang tergesa-gesa. Riwayat yang lain tadi, pada waktu beliau sedang tidur-tiduran berbantalkan kain burda, kata sahabat Nabi Khabbab bin Arat radhiyallahu anhu, kami telah menghadapi tindak kekerasan dari orang-orang musyrik. Saya ceritakan dulu hadis ini. Tentu ada sababul wurud namanya ya. Tentu kalau ayat Al-Quran ada namanya sababun nuzul. Ya, sebab turunnya ayat. Tidak semua ayat Al-Quran punya sababun nuzul. Tidak semua. Tapi kalau ada sababun nuzul kita harus baca karena tahu ternyata ayat ini turun karena kasus ini. Maka lebih mudah untuk difahami. Dalam penyampaian baginda Nabi SAW juga sama. Ya, juga sama. Jadi ada penyampaian Nabi SAW dalam hadis ya, yang tanpa sebab beliau sampaikan karena wahyu dari langit. Ada karena kejadian yang terjadi lalu beliau sampaikan. Turun wahyu menyampaikan masalah itu.
Nah kalau ayat Al-Quran namanya sababun nuzul, sebab turun. Kalau hadis sababul wurud, sebab disebutkannya hadis. Termasuk hadis ini punya sababul wurud. Khabbab bin Arat radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat Nabi yang dulunya budak di Mekah. Seorang budak orang Quraisy di Mekah. Dan waktu itu orang-orang Quraisy mengeluarkan instruksi penyiksaan massal terhadap umat Islam. Pokoknya siapapun muslim, terutama dari kalangan budak dan orang-orang miskin. Kalau orang yang punya jabatan, mereka masih khawatir karena bisa saja nanti memanggil kaumnya untuk berperang, gitu kan. Tapi kalangan budak, kalangan orang miskin semuanya. Setiap lewat di jalan, semua orang musyrik Mekah boleh memukul, boleh merampas hartanya, membunuh pun tidak dihukum. Tidak ada keamanan di Mekah. Berat sekali pada saat itu, gitu kan. Luar biasa cobaannya. Bayangkan kalau kita jalan di Jakarta tidak ada keamanan. Setiap orang yang temui kita bisa merampas harta kita, bisa memukul kita, bisa membunuh dan tidak dihukum dia. Berat sekali. Makanya di fase Mekah, 13 tahun fase Mekah. Dan dakwah Nabi SAW 23 tahun. 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. 13 tahun di Mekah itu yang masuk Islam baru 153 orang. Dari sekian puluh ribu penduduk Mekah, 100 saja. Jadi 153 ini, 83 orang pun melarikan diri hijrah ke Ethiopia, sisa 70 bersama Nabi SAW di Mekah. Saking beratnya karena diisolasi betul-betul oleh orang-orang Quraisy. Semua boleh dipukul, digebukin. Jangankan bicara tentang Islam, lewat saja sudah boleh digebukin. Dan kalau ada orang yang datang dari luar Mekah bertanya, orang yang itu ditanya, itu yang bertanya itu dipukul, digebukin. Gitu. Jadi nggak bisa, luar biasa susahnya. Banyak sahabat-sahabat waktu orang-orang Quraisy mengeluarkan instruksi, siapapun yang punya budak, siksa budaknya. Gitu kan. Khabbab bin Arat juga termasuk orang yang disiksa. Kalau Bapak Ibu ikutin, di YouTube ada serial sahabat yang sudah kami sampaikan setiap bulan, alhamdulillah. Dengan taufik dari Allah Tablik Akbar sudah 26 serial sahabat. Insya Allah Agustus kita akan masuk ke serial 27. Tapi salah satu dari serial ini ada kisah Khabbab bin Arat. Orang ini, radhiyallahu anhu. Khabbab bin Arat ini orang yang luar biasa. Gitu. Orang yang sangat terkenal sabarnya dalam cobaan. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Khabbab bin Arat ini di zaman Umar bin Khattab, waktu Umar bin Khattab jadi khalifah, Rasulullah SAW sudah meninggal nih. Umar dulu radhiyallahu anhu termasuk sebelum masuk Islam orang yang menyiksa Khabbab dan orang-orang lain ini. Maka kata Umar, hai Khabbab, coba ceritakan siksaan apa yang paling kamu rasa sakit. Yang paling menyakitkan dari orang-orang Quraisy dulu di Mekah. Khabbab tidak banyak bicara. Dia buka bajunya, di punggungnya ditemukan lubang dari tulang lehernya sampai ke bokongnya sampai ke tulang ekornya. Lubang dalam. Itu dibahasakan kalau mau dimasukkan tangan, bisa dimasukkan tangan. Besar. Hitam kemerah-merahan kayak luka bakar. Dalam. Lalu Umar menangis melihat itu. Umar bin Khattab sendiri waktu itu kan sudah masuk Islam, sudah khalifah. Orang-orang sekitarnya semua menangis mengatakan, apa yang mereka buat dengan kamu ini, hai Khabbab? Khabbab ceritakan. Ya Rasulullah, hai Amir Mu'minin, hai Umar. Hai pemimpin orang beriman, karena raja dipanggil Amir Mu'minin. Mereka telah membuka bajuku, lalu menyeretku dari tempat tuanku, sampai ke tengah-tengah padang pasir. Tapi di tengah jalan dari rumah tuanku, sampai ke padang pasir itu jalan jauh, diseret dengan kedua tangan saya dipegang, di sini satu orang, sana satu orang, kaki juga begitu, diseret, kemudian ditempelin di tanah, gitu kan. Dan tanah yang dari depan rumah tuan saya sampai ke padang pasir itu ditaruh batu-batu yang runcing. Jadi batu-batu yang runcing dan sengaja batu itu dipanaskan. Jadi sudah tajam, terus dipanasin lagi. Jadi panas, kita kan tahu batu itu menyimpan. Ya, kalau dipanasin, dia simpan panas itu beberapa saat. Lalu dia musim dingin, kena dingin, dia dingin gitu kan. Dia bilang itu diseret di batu panas itu dan pelan-pelan ditekan. Kadang-kadang ditaruh, kemudian ditarik tangan dan kakinya lalu diinjak dadanya. Ya. Ditarik terus sampai ke padang pasir dia bilang. Sampai akhirnya berdarah, lubang semuanya. Dia bilang. Seperti itu beratnya cobaan. Kalau kita dengar kisah ini Bapak Ibu sekalian, kita harus bersyukur kepada Allah kita jadi muslim zaman sekarang. Bayangkan kalau kita hidup di fase Mekah dulu. Berat sekali.
Sekarang Al-Quran sudah sempurna, ya banyak buku-buku agama dalam bahasa Indonesia pun banyak. Umat Islam dalam kondisi bisa beribadah tenang. Ya, kita kalau hidup di fase Mekah dulu, Allahu alam, kita bisa beriman atau tidak. Bayangkan ada orang di sebuah perkampungan padang pasir di Mekah ngaku Nabi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Kira-kira kita jadi Abu Bakar atau Abu Jahal? Hah? Orang sekarang saja agama sudah sempurna, sudah tahu kisah Nabi Muhammad SAW, masih Senin Kamis sholatnya gitu. Masih malas gitu kan. Gimana kalau hidup masa itu? Nggak ada teknologi kita sekarang. Ayat Al-Quran baru turun beberapa ayat. Ada satu orang ngaku Nabi, tidak bisa baca, nggak bisa nulis, dan harus diimani. Kalau enggak dihitung kafir, mati masuk neraka. Ini berat ini. Gitu kan? Alhamdulillah kita sekarang ini di fase ini luar biasa Allah buat. Walaupun sahabat itu jauh lebih afdol, karena mereka bisa bersabar dengan itu luar biasa. Sudah begitu pun Khabbab bin Arat masih sabar. Sama sekali nggak mengucapin kalimat kufur. Mereka cuma bilang, hai Khabbab, tinggalkan agamanya Muhammad, kami akan lepaskan kamu. Tidak mau. Setelah mereka capek menyiksanya, Khabbab bin Arat berusaha berdiri. Menutup badannya sambil berdarah-darah belakangnya. Dia jalan, lalu dia menemui Nabi Muhammad SAW yang kebetulan waktu itu sedang berada dekat Ka'bah. Dan sekaligus saya sedikit ya menambahkan terjemahan sebenarnya yang paling tepat, bukan sedang berbaring. Kan di sini dikatakan ya, tidur-tiduran. Sebenarnya Rasulullah SAW bukan sedang tidur-tiduran. Rasulullah SAW sedang duduk menghadap Ka'bah dengan menutup tubuhnya dengan burda. Burda itu semacam jubah yang tebal dipakai tutup badan atau tutup kepala. Gitu kan, baik itu di musim panas atau di musim dingin. Tujuannya untuk melindungi dari panas atau melindungi dari dingin. Itu yang dimaksud dengan mutawassidun burda. Ya. Di sini terjemahan tidur-tiduran berbantalkan kain burda. Sebenarnya terjemahan lebih tepat dia, Nabi SAW sedang duduk menghadap Ka'bah dan berlindung dengan burda itu. Ya. Jadi ini sebab hadis. Kenapa hadis ini tersebutkan? Karena Khabbab bin Arat disiksa, kemudian dia mengeluh kepada Nabi SAW. Ya. Makanya dia bilang, kami pernah mengeluh kepada Rasulullah SAW pada waktu beliau sedang tidur. Ya di sini terjemahan, tapi saya bilang tadi duduk sebenarnya di depan Ka'bah dengan kain burda milik beliau di bawah naungan Ka'bah. Kami berkata, tidakkah Anda memohon pertolongan untuk kami? Tidakkah Anda berdoa untuk kami? Ya. Sebuah riwayat lain menjelaskan, Bapak Ibu sekalian, Khabbab bin Arat ini waktu ketemu dengan Nabi SAW, lihat Nabi depan Ka'bah, karena beliau tidak tahu lagi harus mengeluh kemana, lalu beliau langsung membuka bajunya. Rasulullah, lihat nih, darah masih ngucur nih. Lihat nih ya Rasulullah. Lalu sambil berkata, tidakkah Anda memohon agar Allah memenangkan kami? Ya, di sini perkataan begitu kan, tidakkah Anda memohon pertolongan? Tidakkah Anda berdoa? Ini sudah luar biasa nih siksaannya Quraisy. Seperti itulah. Makanya dalam riwayat lain, tadi riwayat yang kedua, kita masuk dulu ke terjemahan riwayat kedua tadi. Pada waktu beliau sedang tidur-tiduran berbantalkan kain burda dan kami telah menghadapi tindak kekerasan dari orang-orang musyrik. Nah, ini maknanya. Ini sebab disebutkannya hadis. Ya. Tentu di sini, Bapak Ibu sekalian, ya, menyebutkan tadi sababul wurud hadis itu bukan berarti kita sudah ambil pelajaran darinya. Ya, kita baru menyebutkan sebabnya disebutkan hadis. Makanya Nabi SAW menjawab Khabbab, padahal Khabbab dalam kondisi lagi sakit, ya lagi berdarah gitu kan. Apa kata Nabi SAW? Sungguh orang sebelum kalian, maksudnya umat-umat sebelum kalian. Bukan umat Islam yang pengikut Nabi SAW, tapi umat Nabi-Nabi sebelum kalian. Yang dulu-dulu yang sudah beriman. Kata Nabi, ada yang ditangkap lalu dibuatkan untuknya lubang galian di tanah. Jadi dibuat lubang dalam seukuran tubuhnya dia sampai bisa masuk sampai ke lehernya. Kemudian dia dipendam di dalamnya. Dituput, ditimbun. Jadi tangannya sama badannya semua ditenggelamkan sampai lehernya. Lalu dia ditekan dan ditutup dengan tanah sehingga kepalanya aja yang keluar. Itu orang yang beriman sebelum kalian, hai Khabbab. Gitu loh. Lalu apa yang terjadi? Kemudian dibawakan gergaji. Lalu gergaji itu diletakkan di atas kepalanya. Dan dibelah menjadi dua bagian. Tidak cukup di situ.
Dikatakan, kata Nabi SAW, dan disisir dengan sisir besi. Zaman dulu tuh orang kalau mau menyiksa, karena orang bisa buat pedang ya, jadi dia buat seperti model sisir. Jadi tajam-tajam tapi kayak bentuk pedang, itu khusus menyiksa. Untuk ditaruh di badannya orang, disisirin, sehingga tercabut dagingnya. Ini dikatakan. Dan disisir dengan sisir besi, sehingga dagingnya terpisah dari tulangnya. Bayangkan beratnya siksaan itu, kata Nabi SAW, namun hal tersebut tidak menghalang-halangi dari agamanya. Tidak membuat dia meninggalkan agamanya. Artinya kalau kau begini, hai Khabbab, ada orang lebih berat daripada kamu. Gitu. Sabar. Seperti itulah. Lalu kata Nabi SAW berita gembira. Demi Allah, hai Khabbab, Allah pasti menyempurnakan agama ini. Sekarang kau lihat lagi susah begini. Nanti akan ada zaman waktu agama ini akan menang. Tentram. Banyak pengikutnya. Demi Allah, Allah pasti menyempurnakan agama ini hingga seorang pengendara berjalan dari Sana'a. Sana'a itu ibu kota Yaman. Ke Hadramaut. Hadramaut sebuah kota wilayah. Sebuah wilayah di Yaman. Kurang lebih jaraknya kalau saya tidak salah 600 km. Ya. Waktu itu antara Sana'a sama Hadramaut ada banyak sekali suku-suku perampok. Jadi kita zaman itu kayaknya mustahil. Kalau dari Sana'a ke Hadramaut itu mustahil bisa selamat hidup. Kalau kita selamat dari satu suku, suku yang lain lagi akan nahan. Selamat lagi suku lain. Ada banyak belasan suku yang memang akan membunuh setiap orang yang lewat. Selain suku mereka. Kata Nabi SAW menyampaikan berita gembiranya. Demi Allah, Allah pasti menyempurnakan agama ini hingga seorang pengendara berjalan dari Sana'a ke Hadramaut tanpa merasa takut kecuali kepada Allah. Ini berarti dipastikan Yaman akan masuk Islam dan terbukti gitu kan, sekarang. Dan wilayah ini aman, dikatakan gitu. Dan tidak takut kecuali dari serigala terhadap kambing-kambingnya saja. Ya. Jadi artinya yang dia khawatir hanya kalau dia lagi ikat dombanya, karena zaman dulu orang kalau melakukan perjalanan mereka ikat domba, bawa domba tengah jalan, nanti dombanya disembelih lalu mereka jadikan sebagai bekal makanan. Tidak kayak sekarang banyak restoran, semua sudah mudah gitu kan. Zaman dulu enggak seperti itu. Mereka bawa bekal domba, kalau enggak mereka bawa anak panah, busur panah dan anak panah untuk berburu di tengah jalan. Dikatakan akan tetapi kalian tergesa-gesa. Ini sebab urut hadis. Kita ambil sekarang pelajaran-pelajaran hadis. Yang pertama, bolehnya seseorang mengadu kepada ahli agama. Jadi misalnya kita menyampaikan kepada ustadz, kepada kiai, orang yang kita anggap faham agama, kita mengatakan, saya punya masalah begini, apa solusi dalam agama? Bedakan mengadu, menyampaikan, mengetahui tentang hukum, dengan orang yang berkeluh kesah, curhat dan tidak ada arahnya. Ada orang gitu, telepon lama sampai 2 jam. Bukan, jadi dia cerita sebenarnya. Ujung-ujungnya pertanyaan cuman, apakah saya sudah cerai atau tidak? Tapi ceritanya 2 jam tadi sebelum. Udah, suami saya ucapin kalimat cerai, jatuh enggak? Hukumnya bagaimana? Selesai. Gak usah panjang-panjang gitu kan. Hukum syari. Nanti kalau masalah keluh kesahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada gunanya karena yang menguasai, saya sudah kasih contoh tadi kan. Bagaimana suaminya si perempuan tadi jadi sadar justru karena doa. Allah yang bisa bolak-balikan hati manusia. Bisa mengubah semua, tidak ada yang mustahil. Kan gitu. Jadi di sini boleh kita menanyakan hukum, mengadu, artinya kejadian terjadi begini, bagaimana hukumnya kepada ahlinya. Dan usahakan hindari selain ahli agama ini. Ada orang subhanallah semua temannya tahu. Semua begitu lihat mukanya orang, saya mau mengeluh nih. Sebentar saya mau curhat ya, Semua orang tahu masalahnya. Jadi kalau dia lewat seperti sudah tidak berpakaian, orang tahu, oh si fulan masalahnya ini. Sekarang dia ceritain tentang, ibu sekarang punya masalah sama suami. Ceritakan tentang suaminya ibu. Orang tahu nih, semua teman-temannya ibu tahu. Terus kemudian satu waktu ibu baikan sama suami. Ibu jalan, malu gak kira-kira? Loh katanya kemarin begitu, sekarang udah baikan. Jadi akhirnya kalaupun ibu nanti curhat lagi yang kedua kali, kemarin kan sudah gak apa-apa. Kok gitu? Nah? Jadi gak nyaman. Kalau kita berkeluh kesah sama orang tua kita misalnya, telepon, saya begini. Itu hanya akan menambah beban buat orang tua kita.
Kesian mereka. Mungkin mereka dengarin penyampaian kita, tapi setelah tutup, jadi beban, dia kepikiran. Mungkin kita sudah baikan malamnya sama suami, lupa bilang sama ibu di sana kepikiran. Tiba-tiba minggu depan, bulan depan telepon, gimana urusan kamu? Oh sudah selesai ibu. Loh sebulan ibu kita menderita nih. Pikirin kita. Hah? Coba belajar untuk menjadi orang yang punya rahasia. Terutama masalah-masalah kita pribadi. Kecuali dengan Allah SWT. Dan curhat pun pada ustadz, pada kiai ini, pada hukum syar'i. Bertanya, ada kejadian begini, apa hukumnya? Gitu kan. Jadi kita tanya hukum, itu yang penting. Karena ada gunanya juga. Ustadz itu juga seorang manusia. Dia pun bisa digoda oleh syaitan. Ya. Berapa banyak orang begitu, akhirnya curhat-curhat, akhirnya terjadi perbuatan yang tidak benar. Bukan itu. Gitu kan. Saya kalau ada yang bertanya, pertanyaannya sudah kemana-mana, saya nggak jawab. Saya cuma bilang, poin pertanyaannya apa bu? Saya tanya ini, baik, hukumnya ini. Selesai. Pernah ada orang satu, bapak-bapak telepon saya. Ustaz saya lagi punya masalah gini-gini. Baik, apa yang mau ditanyakan? Terus di speaker rupanya sama dia lagi ribut sama istrinya nih. Istrinya lagi ada di sebelahnya. Terus, ini Ustaz masalahnya, ini istri saya lagi dengar, begini. Istrinya jawab dari sebelah, tidak, enggak benar Ustaz. Gini. Saya ngapain jadi dengar seperti ini? Setiap saya panggil, Pak, sudah Pak. Oh masih ribut, kamu yang begini kamu. Saya matiin teleponnya. Telepon lagi sudah saya nggak jawab. Untuk apa ini gitu kan? Nggak tepat. Kita kalau lagi ada masalah, saya bilang tadi, cari solusi saja. Apa jalan keluarnya? Dan kalau orang yang salah, minta maaf. Orang yang benar, memaafkan. Clear, selesai. Dan semua manusia pasti punya salah. Asal orang itu mau menyadari kesalahannya, sudah selesai sebenarnya. Kita aja punya salah banyak kan gitu. Kalau mau tidak punya masalah nikah sama boneka. Bukan manusia. Nggak ada pikirannya, nggak ada perasaannya, udah. Nggak pernah marah, mau dicubit, mau dipotong pun nggak apa-apa. Buang di sampah juga nggak apa-apa. Manusia nggak bisa. Jadi semestinya harus faham masalah ini ya. Jadi pelajaran pertama dari hadis ini, bolehnya seseorang menyampaikan permasalahannya untuk menanyakan hukum hanya kepada ahlinya. Itu adalah ahli agama. Dan hindari semua manusia yang lain. Termasuk orang dekat pun orang tua kita. Karena kesian mereka gitu kan. Kecuali orang tua kita memang ahli agama. Faham agama, memang dia bisa berikan gambaran, tidak ada masalah. Mungkin ayah kita seorang ustadz juga atau kiai kita bisa bertanya. Dia bijak, nggak ada masalah. Tapi kalau enggak lebih baik jangan. Makanya Khabbab bin Arat waktu itu, sebenarnya ada Abu Bakar, ada Umar, ada Abu Bakar, ada Ali bin Abi Thalib, ada banyak sahabat-sahabat Nabi. Beliau tidak datang ke sana, beliau datang kepada Rasulullah SAW. Tahu ini ahlinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jawaban Nabi SAW di sini pada saat Khabbab bin Arat. Jadi pelajaran seorang yang sedang menjawab ya, permasalahan seseorang yang lain, kalau dia seorang alim, ya, semestinya dia memberikan perumpamaan, pemberian perumpamaan kepada orang yang sedang menghadapi masalah. Jadi ada bedanya begini Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya saya sedang ngisi pengajian atau maaf, saya sedang mengajar di sebuah kelas, kampus misalnya, saya berapa kali masuk di beberapa kelas, kampus mengajar mahasiswa. Pada saat saya masuk di kelas, ngajar mahasiswa, maka akan berbeda kalau saya isi di pengajian seperti ini. Akan berbeda kalau saya sedang menghadapi orang yang sedang punya masalah besar. Karena mahasiswa yang datang, mereka ingin belajar. Butuh dalil-dalil yang banyak. Butuh argumentasi yang kuat. Gitu kan? Maka saya datang di kitab ini, di buku ini, di halaman ini, lakukan ini. Ya. Cara prakteknya seperti ini, dan seterusnya. Maka secara teori itu banyak sekali. Secara teori akan banyak sekali. Itu kalau klasikal. Kalau kita dalam kelas seperti itu. Maka ini namanya mengajar. Ya. Ada bedanya antara mengajar dengan berdakwah. Mendakwahi orang. Berdakwah lebih cenderung kepada perbaikan secara langsung, bukan teori. Seperti misal, kalau orang itu
lagi dalam keadaan masalah yang dia sedang hadapi dan dia butuh solusi dalam permasalahannya, sebenarnya dia sedang butuh didakwahi. Ya. Kalau masih ingat pernah terjadi di zaman Nabi SAW, ada pernah anak muda yang datang mengatakan, ya Rasulullah, saya siap tinggalkan semua syariat Islam, semua larangan Islam, kecuali satu, izinkan saya berzina. Semua saya biar, tapi zina. Apakah Nabi SAW bilang, Allah berfirman, la taqrabuz zina, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat. Dia nggak mempan dengan itu dalil. Dia nggak mempan, karena dia sekarang mau berzina. Kan gitu. Sudah mau, harus kita beda di sini. Maka yang kata Nabi SAW apa? Apa kau mau ibumu dizinai orang lain? Tidak ya Rasulullah. Saudarimu? Tidak. Istrimu? Tidak. Lalu kenapa kau mau lakukan pada orang lain? Jadi langsung berhenti di situ. Karena yang disampaikan dakwanya. Kan gitu. Bagaimana dia memberikan penjelasan seperti itu. Nabi SAW di sini, pada saat Khabbab bin Arat minta, doakan ya Rasulullah. Menangkan kami ya Rasulullah. Gitu kan. Ini penyiksaan luar biasa. Apa yang Nabi lakukan? Nabi bilang, ada orang sebelum kalian. Supaya dia faham. Ada orang sebelum kalian, umat sebelum kalian, bukan cuma seperti kau ini Khabbab. Didatangkan, ditangkap, diseret, dimasukin ke dalam tanah, ditenggelamkan. Sampai tinggal lehernya, lalu dia tidak bisa bergerak karena ditahan sama tanah. Kepalanya digergaji pelan-pelan, sampai terbelah dua. Kulit-kulit wajahnya disisir-sisirin keluar dagingnya. Tidak menghalanginya untuk bersabar dalam agama. Khabbab langsung diam, sudah paham. Ternyata ada orang yang lebih berat dan butuh cobaan, gitu. Seperti itulah. Jadi ini pelajaran yang kedua adalah bagaimana seseorang kalau memang dia ahlinya di bidang itu, maka dia memberikan solusi pada orang lain. Mendakwahinya dia memberikan solusi jalan keluar. Bedakan kondisi tadi ya, kondisi orang yang lagi belajar di sekolah dengan orang yang siap untuk mengambil teori yang banyak, dengan orang yang sedang melakukan satu perbuatan yang salah. Gitulah. Harusnya kita bisa memberikan. Jadi orang yang kalau kena narkotika lalu Bapak Ibu datang, Allah berfirman, Rasulullah bersabda, dia nggak bisa itu. Susah gitu kan. Tapi kita masuk ke alam dia mungkin ya untuk bisa memperbaiki keadaan itu. Misal, bukankah tersiksa pada saat itu terjadi? Sekarang kalau tidak ada bagaimana? Dan seterusnya diberikan gambaran. Atau mungkin kita bisa datangkan cuplikan orang yang berbahaya ini yang sudah kena, yang berbahaya hasilnya efeknya akan seperti ini. Sehingga akan lebih mengena. Baik, pelajaran yang ketiga. Dalam menghadapi permasalahan hidup dan cobaan, agar kita bisa bersabar, lihatlah orang yang lebih berat cobaannya. Ya. Jadi ada kaidah sederhana dalam syariat kita Bapak Ibu sekalian, kalau nikmat sedang ada, ya, kalau nikmat sedang ada, supaya kita bisa bersyukur, lihat orang yang lebih susah. Ya. Jadi kalau nikmat sedang ada, lihat orang yang di bawah. Misal kita pakai motor, jangan lihat orang yang pakai mobil, nggak bakal bersyukur. Lihat orang yang pakai sepeda. Gitu. Kita punya mobil, mungkin tahunnya 2015. Jangan lihat orang yang 2017. Lihat orang yang masih pakai tahun 2000. Kita punya satu mobil, jangan lihat orang yang punya dua mobil. Lihat orang yang tidak punya mobil. Kita punya dua, lihat orang yang bukan lihat orang yang punya 5 mobil. Lihat orang yang masih punya satu dan seterusnya. Lihat orang selalu lebih di bawah kita. Dengan hikmah Allah, selalu di sekitar kita pasti ada orang yang lebih sederhana. Subhanallah, di Indonesia ini gampang sekali. Kita kalau lewat di pasar-pasar tradisional, orang jalan gak pakai sendal, bajunya kotor, tarik gerobak, ya. Lihat tuh susahnya. Lihat itu Bapak Ibu sekalian, dan alhamdulillah ucapkan. Kita subhanallah jalan enak, rumah enak, segala macam. Susah hidupnya. Kadang-kadang subhanallah, saya Ramadan kemarin temukan ada 2 orang ibu, datang dari Salatiga, dari Jawa Tengah. Saya lagi pergi pengajian, mau pulang, mau mampir ke rumah sebentar di daerah Jakarta Timur. Begitu saya lewat, saya lihat ada ibu ini pegang keranjang besar di punggungnya, dua orang.
Dulu saya pernah temukan satu orang, ini dua orang, gitu, di Ramadan lagi. Sudah tua sekali, kelihatan memang dari wajah mereka ini kayaknya susah gitu hidupnya ya. Lagi pikul keranjang besar, di atasnya itu ada buah-buahan yang biasa dipakai buka puasa, ya, buat es buah dan seterusnya. Saya lagi seberang jalan, saya mampir, terus saya panggil, Bu, sebentar Bu, Ibu, mampir, mampir Ibu. Sudah tua, mungkin umurnya 60 tahun ke atas. Saya tanya, Ibu dari mana? Dia bilang, saya dari Jawa Tengah, dari Salatiga. Ibu datang ke Jakarta untuk apa? Dia bilang, saya beli buah. Jadi rupanya dia pergi ke pasar induk, Keramat Jati. Turun dari kereta atau bus. Turun, dia cari pasar induk. Dia beli di pasar induk dengan modal dia. Saya hitung satu keranjang semua itu modalnya 300 ribu. 300 ribu. Dia beli, dia bilang saya beli di sini. Kemudian dia keliling di sekitar pasar induk itu. Komplek-komplek jual. Nanti dia bawa duitnya, dapat untung berapa, nanti ambil bus atau kereta api yang sore pulang ke kampungnya. Dan ini keranjang dipikul pakai kain yang biasa mungkin dipakai gendong anak di kampung-kampung itu dipakai. Berat ini. Mungkin kalau saya pikul saya nggak bisa angkat, itu berat. Tapi karena mereka sudah jadi kebiasaan setiap hari, jadi sudah nggak ini. Terus saya bilang, Bu, baik, turunkan Bu, panggil temannya, dipanggil temannya. Coba saya hitung Bu, keluarin ini, 1, 2, 3, saya hitung. Maaf, bukan 300 ribu modalnya. Dengan keuntungannya semua 300 ribu. Jadi saya tanya, Bu ini berapa? Manggis satu ikat gitu. Jadi biasanya kita beli manggis di tempat-tempat buah 80 ribu per kilo. Ini satu tak, semua ini 15 ribu. Ini jeruk berapa? 15 ribu, 12 ribu. Ini berapa untungnya ini? Mungkin 2 ribu, 3 ribu rupiah gitu. Saya hitung semua itu, satu keranjang mereka satu orang 300 ribu. Kita anggap kalau dia dapat keuntungan 30%, 100 ribu misalnya. Mungkin modalnya cuma 200 ribu. 100 ribu Bapak Ibu sekalian. Datang jauh-jauh berapa jam naik bus dari sana. Dari kereta api. Datang ke Jakarta, dagang, jual, pulang untuk hidup satu hari itu. Kita subhanallah kadang-kadang bukan cuma 100 ribu. Mungkin 1 juta kita anggap biasa. Masuk sebentar makan di restoran sudah 700 ribu, 800 ribu. Maka kita tidak bisa mensyukuri nikmat yang sedang ada kalau kita nggak lihat ini gitu. Lihat orang itu. Itu kalau nikmat ya, selalu lihat orang yang di bawah. Mungkin yang Allah bukain Bapak Ibu rezeki, mungkin punya pembantu di rumah, kita bisa lihat bagaimana kehidupan mereka. Tentu kalau ekonominya sama dengan kita nggak bakal jadi pembantu dia. Supaya kita punya perasaan juga, jangan cuma tahu merintah-merintah marah-marah. Dia juga manusia. Kata Nabi SAW, ya, termasuk akhlak yang mulia ya. Kata Nabi SAW, berikanlah makan dan pakaian kepada pembantu sebagaimana kalian makan dan berpakaian. Suruh hormati. Bahkan kata Nabi SAW, kalau seseorang dari kalian sedang dibawakan makanan oleh pembantunya atau pelayannya, jangan dia suruh pergi kecuali 2 tawaran. Dia sudah tawarkan duduk makan bersama, atau dia mengeluarkan bagian untuknya karena dia sudah mencium baunya dan membawanya. Kadang-kadang kita subhanallah ada orang yang kurang beriman sama Allah, sudah tinggal bekas-bekas, suruh kasih ke pembantu. Kenapa nggak dikasih dari awal? Itu orang yang Allah sedang membuka mata kita supaya kita bersyukur, alhamdulillah. Bayangkan kalau kita di posisi dia bagaimana. Lagi pengen makan itu, lagi ini, lagi itu. Jadi kita harus begitu, kalau lihat nikmat, atau mau nikmat itu kita syukuri, lihat orang yang di bawah kita. Sebaliknya, kalau cobaan sedang ada, lihat orang yang di atas kita. Ya, kalau nikmat kita lihat orang yang di bawah, lebih sedikit. Kalau kita lagi ada cobaan, lihat orang yang lebih berat. Misal, kita flu. Jangan lihat orang yang sehat, lihat orang yang flu dan demam. Kita cuma flu, itu flu sama demam orang itu. Kita flu demam, ada orang flu demam rematik. Kita flu demam rematik, ada orang stroke. Kita stroke, ada orang yang sudah mati. Lihat orang yang lebih berat, gitu kan? Maka kita akan bisa bersabar, karena kita tahu ternyata ini lebih berat, dan itu pelajaran. Makanya Nabi SAW bilang kepada Khabbab bin Arad, dia sudah luar biasa nih, bolong belakangnya, berdarah-darah. Nabi, ya, ada orang lebih berat loh. Ini begini contohnya. Gitu. Jadi kita akan bisa bersabar dengan cara seperti itu. Memang pasti sudah menjadi sunnatullah. Bapak Ibu bisa lihat dalam realita kehidupan kita. Pasti dalam nikmat ada orang yang lebih besar daripada kita. Dan ada orang yang lebih sedikit daripada kita. Pasti dalam cobaan juga begitu. Ada yang lebih berat dari kita, ada yang lebih ringan dari kita. Tapi kaidah syar'i, kalau diberikan nikmat, lihat orang yang di bawah. Diberikan cobaan, lihat orang yang di atas.
Ya ini yang lebih sedikit nikmatnya, ini lihat orang yang lebih berat cobaannya. Maka kita akan bisa melalui kehidupan tersebut. Pelajaran yang terakhir dari hadis ini adalah janji Nabi SAW tentang kemenangan agama Islam. Janji Nabi SAW tentang kemenangan agama Islam. Ini pelajaran yang keempat kan ya. Janji Nabi SAW tentang kemenangan Islam dan terbukti sekarang. Ya, terbukti apa yang beliau sampaikan. Ini kebenaran wahyu, mukjizat Nabi SAW. Bahwasanya agama ini memang akan tersebar. Sampai-sampai orang melakukan perjalanan antara San'a dan Hadramaut, dua wilayah di Yaman ini, yang dulunya ada belasan suku perampok semuanya, bisa safar tanpa takut sedikit pun. Dalam riwayat lain dikatakan, riwayat lain berbunyi, sampai seorang wanita jalan dari San'a ke Hadramaut, wanita sendirian, tidak takut kecuali kepada Allah. Gitu. Dan ini cukup banyak riwayat yang serupa dengan ini, yang menyampaikan tentang bagaimana janji Nabi SAW kepada para sahabat. Dan banyak sahabat yang memberikan bukti tentang itu. Di antaranya pada juga Nabi SAW berkata kepada seorang sahabat yang merupakan kepala suku Arab, berkata, mungkin kau ragu untuk masuk Islam, karena kau anggap sekarang umat Islam masih tersiksa di Mekah, masih jumlahnya sedikit, banyak orang miskinnya. Demi Allah kau akan lihat nanti satu zaman, di mana kekayaan umat Islam menyebar, jumlah mereka jadi banyak, kebahagiaan, ketentraman ada pada mereka. Gitu kan. Dan sahabat ini mengatakan, demi Allah saya sempat melihat beberapa tanda-tanda itu. Karena orang ini kebetulan hidup sampai di zaman Umar bin Khattab jadi khalifah. Umar bin Khattab sempat ekspansi Islam. Gitu kan? Tahun 15 Hijriah ke utara Jazirah Arab, menembus negeri Syam, dibangun Syria, Palestina dan Jordania, serta wilayah Turkinya, wilayah Asianya Turki. Kemudian di tahun 16 menembus Persia, Irak, Iran, Afghanistan, Rusia, semua takluk di tangan umat Islam. Sehingga harta rampasan perang banyak sekali dan orang muslim jadi kaya semuanya. Kemudian tahun 20 Hijriah ekspansi ke Mesir, seluruh Afrika Utara, Mesir, Tunis, Jazair, Maroko tembus dengan Islam sehingga Afrika terbuka dengan Islam, gitu kan. Setelah itu tentu ekspansi dari Afrika Utara masuk ke Spanyol, akhirnya juga menyebar Islam di wilayah Eropa. Jadi ternyata apa yang dijanjikan Nabi SAW semuanya benar, terbukti. Dan ini betul-betul pasti akan terjadi seperti penyampaian beliau alaihissalam, karena ini wahyu dari langit. Sang pencipta telah menyampaikan kepada kita. Dan enaknya kita sebagai umat Islam, Bapak Ibu sekalian, kita sudah tahu bocorannya ini. Ya. Sudah tahu bocorannya apa yang akan terjadi. Siapa yang awal diciptakan Nabi Adam, bagaimana prosesinya, bagaimana masuk surga, bagaimana diturunkan dari surga, bagaimana terjadi iblis menggoda, bagaimana Qabil dan Habil saling bertengkar, terus bagaimana keturunan anak Adam, terus nabi-nabi, histori nabi-nabi, Nabi Nuh, terjadi banjir, nabi ini, terrinci semuanya, kaumnya, wilayahnya, sampai ke Nabi SAW. Kemudian semua prosesi syariat turun. Ini yang halal, ini yang haram, yang patuh akan dapat ini, yang durhaka dapat ini. Kematian, prosesi kematian, alam barzah, diceritain semua. Nanti di mahsyar dibangkitkan, bagaimana dibangkitkan, bagaimana bentuk-bentuk manusia, bagaimana timbangan amal, bagaimana sirat, bagaimana surga neraka, dari tanahnya surga sampai ya pelayan-pelayannya semuanya diceritakan. Neraka juga begitu, dari semua jenis siksaan semua dirincikan. Jadi kita ini seperti dari awal histori manusia sampai ke akhir surga neraka sudah kita tahu semuanya. Tinggal belajar, tinggal ikutin, selesai. Kan mudah sekali ya, kalau kita bekerja di satu perusahaan, semuanya sudah disampaikan nih. Dimudahin semuanya, semua kunci kita dikasih. Tinggal kita buka ruangan yang kita mau. Seperti itulah sebenarnya. Cuma memang umat Islam harus kembali kepada satu poin, masalah keyakinan. Saya sarankan Bapak Ibu ikutin ceramah kami di YouTube, judulnya Saudaraku Ini Adalah Pondasi Agamamu. Itu 2 jam saya ceramah lebih tentang masalah bagaimana keyakinan harus ada dalam hati seorang muslim. Dan contoh-contohnya cukup banyak, pada saat itu saya jelaskan. Maka ini tentunya yang kita bisa ambil pelajaran dari bahasan kita. Allahu a'lam.